Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, ya, mari kita kembali melanjutkan kajian kita atau melanjutkan belajar bersama kita yang telah kita pelajari pada waktu yang akan datang. Namun sebelum itu tentunya sebagai umat yang berbakti kepada baginda Nabi Muhammad SAW tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita tersebut baginda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu, saudara-saudariku semuanya, kita mempelajari tentang bagaimana kalau air itu terkontaminasi, baik itu materi najis ataupun materi yang suci. Ya, misalnya kemasukan kotoran, ya misalnya mohon maaf kotoran tikus, ya, ataupun kotoran misalnya cicak, ya kan, atau misalnya ya terkena kotoran kucing dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana pula kalau dia itu kemasukan ya materi-materi suci seperti cat, ya, seperti sabun misalnya masuk ke situ, atau misalnya air terkena misalnya teh dan seterusnya. Ya, yang pertama kita mulai dari yang pertama. Kalau ada materi najis masuk ke situ. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi thalathah. Ya, rihuhu au ta'muhu au launuhu fahuwa najisun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu. Ya, air apabila tercampur, terkontaminasi dengan materi najis, benda najis, lalu benda najis ini merubah salah satu dari tiga sifat air, apa itu? Merubah baunya, merubah rasanya, merubah warnanya, ya, maka air tersebut menjadi najis, tidak boleh digunakan, ya kan, tidak boleh digunakan. Fala yarfa'ul hadath wala yuzilul khabath. Dia tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis karena dia sendiri sudah najis, ya kan. Kemudian saudara-saudariku semuanya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, pertanyaannya begini, lalu bagaimana seandainya materi najis tadi itu masuk ke air yang tohur, air yang bisa digunakan untuk bersuci, suci mensucikan. Namun materi najis tersebut tidak merubah airnya, airnya masih bening, misalnya dia mengendap di bawah sini, ya, dia mengendap di bawah, airnya ini masih bening, ya, di bau, ya baunya tidak ada baunya apa-apa, ya, kemudian dari segi rasa, warna, ya tetap, ya, seperti air pada asalnya, hanya saja kotorannya mengendap di bawah sini, ya. Nah, itu bagaimana? Ya, para ulama menerangkan, ya, atau di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya itu dibagi dua. Airnya itu banyak atau sedikit. Ya, airnya itu banyak atau sedikit. Ya, jadi dibagi menjadi dua, airnya itu banyak atau sedikit. Adapun tadi, ya, kalau itu memang sekalipun airnya banyak, tetapi airnya berubah, ya, berubah rasa, bau, warna, ya kan, rasa, bau dan warna menjadi bau najis, warna najis dan seterusnya, maka jelas najis. Sekalipun airnya banyak satu gentong, tapi dia kemasukan materi najis tadi merubah warna air, ya, misalnya dikencingi seseorang, lalu tadinya bening berubah jadi kuning misalnya, berarti najis. Lah sekarang kemasukan dia itu sedikit, ya, materi najisnya sehingga tidak merubah sifat-sifat air, bau, warna dan rasanya. Itu bagaimana? Para ulama menjelaskan, amma in khalatathu najasatu walam tughayyir ahada awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulut taharatu bihi. Bila materi najis yang masuk sedikit sehingga tidak merubah sifat-sifat air yang tiga, bau, rasa, warna, ya kan? Apabila jumlah airnya itu banyak, maka air tersebut tidak najis, tetap suci, mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan,
adapun kalau airnya itu hanya sedikit, fayanjus, maka airnya itu tetap najis sekalipun tidak berubah rasa, warna dan baunya. Ya kan? Tetap dia najis. Ya, kenapa? Jumlah airnya sedikit. Jadi dibedakan para ulama. Yang pertama, ulama menerangkan ya, dalam kitab ini diterangkan kalau airnya itu sekalipun banyak, tapi kalau kemasukan najis berubah, ya kan, menjadi apa? Salah satu dari 3 sifat air tadi berubah, baunya atau rasanya atau warnanya, otomatis najis sekalipun itu 1 gentong, ya kan? Tetapi pertanyaannya adalah kalau najis yang terkontaminasi situ masuk di situ tidak merubah sifat air, maka dilihat dulu jumlah airnya banyak atau sedikit. Kalau jumlah airnya banyak, maka dia tidak najis. Kalau jumlah airnya itu sedikit, maka dia apa? Tetap najis sekalipun tidak berubah salah satu dari 3 sifat air tersebut. Ya kan? Lalu pertanyaannya begini, ya, apa sih ukuran air itu dikatakan banyak dan sedikit, sehingga apa? Kalau banyak airnya tetap suci, kalau sedikit airnya apa tadi? Airnya itu apa? Najis, seperti itu. Para ulama menerangkan wahabdul ma al-katsir ma balagha qullatain, dan ukuran banyak sedikitnya air itu dianggap banyak kalau sudah mencapai 2 kullah. Jadi kalau 2 kullah itu berarti dianggap banyak. Kalau kurang dari 2 kullah berarti dianggap dia itu masih air yang sedikit. Nah, kullah itu ukuran zaman dulu ya. Ya, kalau zaman sekarang bagaimana ya? Kurang lebih diterangkan para ulama, wahiya tusawi ma yuqaribu thalathah wa tis'ina fasilah khamsah wa sab'in. Ya, fasilah sifr wa khamsah wa sab'in. Kurang lebih yaitu 93,075 sa'. Sa' itu juga ukuran apa? 3 liter kurang lebih ya. Kalau diliterkan sekitar ya 160 liter dari air ya. Nah, jadi apa? 1 kulah itu kurang lebihnya adalah 160 liter air. Wal kulatani khamsu kirab takriban. Kurang lebih adalah ya 5 kirab. Ya, berarti kalau kulah itu 160,5, berarti kalau 2 kulah ya dikalikan 2. Berarti berapa itu kalau dikalikan 2? 321 kurang lebih ya. 321 liter. Jadi kalau air itu 321 liter ya, itu berarti apa? Dianggap air yang banyak. Kurang dari itu dianggap air yang sedikit. Apa sih pengaruhnya? Kalau airnya banyak terkena materi najis dan sifat airnya tidak berubah, tetap suci. Kemudian kalau airnya kurang dari itu sedikit, kena materi najis, ya sekalipun tidak berubah sifat airnya, tetap dia itu najis. Demikian wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan untuk apabila air itu terkena materi yang suci, materinya tidak najis, itu bagaimana? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.